Dia Reni, iya juga sih. Tetapi kami berdua tidak menyangka kalau kamu adalah bagian dari pahlawan yang mengungkap kebenaran. Aku saja sebagai adik tidak memahami kalau kakakku akan berbuat seperti itu, merebut kekuasaan raja. Yah, semua sudah terjadi. Tiarno, ah, benar juga sekalinya Bali. Kamu ikut di sini juga. Pantas saja Hirlan dan Herman rajin melatih pasukan kakakku. Ternyata supaya tidak kelihatan kalau ingin melepaskan diri. Wah, benar-benar pandai semua tanpa komunikasi yang dapat menyambung. Hambali, kenalkan namaku yang sebenarnya adalah Hambali. Benar, perlu Reno ketahui, Hirlan dan Herman adalah sepupuku, anak dari bibiku yang semata wayang, tetapi kembar. Ayahnya menyuruhku untuk mencari jejaknya. Ternyata semua ketemu di sini. Bagaimana hubungan kalian dengan saudara sepupuku? Dia Reni, bagaimana ya? Baik-baik saja. Boy Gatot, syukurlah. Bagaimana menurutmu Herman dan Herlan? Mengetahui kalau kami ada di sini. Kami saja tidak tahu, hanya mengira-ngira mereka ada di sini. Pastinya kurang tahu. Tiarno, kami terjebak sendiri dengan kalimat kami sendiri. Saat aku menceritakan kalau aku pernah ditolong dari penjamretan dan pengeroyokan oleh kawanan begal, tetapi semua dapat teratasi oleh 2 orang. Aku bilang yang satu tangannya dibalut karena luka, yang satunya gerak mirip gerak Herman atau Hirlan. Herman tanya kepadaku, kalau boleh tahu siapa nama penolongnya. Aku jawab Prawoto dan Bali. Malah mentertawakan kami berdua. Kalau nama yang lucu Prawoto Bali, ternyata Herman menyabakku. Yang sesungguhnya mereka tahu nama Prawoto Bali adalah kamu berdua. Agar pembicaraan semakin membuat suasana yang kurang menyenangkan, maka Boy Gatot segera mengalihkan pembicaraan. Tidak berapa lama lagi waktunya habis. Semua akan dibawa ke bara untuk ditahan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Segera temui Hirlan dan Herman. Jangan sampai perpisahan tanpa kesan dan kenangan. Mereka orangnya pendiam. Kalau kalian tidak mendatangi mereka, mereka tidak akan datang kepadamu. Kalau enggan, ayo Hambali kita antar. Maka keduanya diantar oleh Boy Gatot dan Hambali untuk menemui Hirlan dan Herman yang berdiri dekat Jack Danu. Boy Gatot, Hirlan, dan Herman, ini kedua sahabatmu dekatmu. Segera ajak bicara, sebentar lagi kita akan berpisah. Maka segera Hirlan memegang erat tangan dia, Reni, sedangkan Herman memegang erat tangan dia, Reno. Rasanya sulit untuk mengatakan sesuatu. Mereka semua jarang bergaul dengan wanita karena kesibukan kerja setiap hari. Namun Herman berusaha memulai berbicara. Reno, maafkan aku selama ini telah merepotkan kamu. Tidak pernah aku sangka begini jadinya. Kita akan berpisah untuk selamanya. Sesuatu yang tidak mungkin di antara kita harus tinggal bersama karena kita adalah manusia berlainan zaman, namun bisa bertemu. Tiarno, benar Herman. Kita hanya manusia biasa tinggal menjalani saja. Betapa sakitnya perpisahan ini. Sakitnya di sini Herman. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Maka keduanya berpelukan erat sekali, yang selama ini belum pernah ia lakukan. Karena Herman menyadari tidak mungkin hidup bersama dengan wanita berlainan zaman, hanya sebagai teman dekat karena keadaan yang memaksa. Bersamaan dengan Herman dan Tiarno berbicara, Hirlan yang jarang berbicara dengan menguatkan hati berbicara dengan dia Reni. Reni, maafkan aku selama ini membuatmu repot, melayani aku. Semua bukan kehendakku. Aku datang ke sini pun tidak tahu karena dalam keadaan tidak sadar. Padahal Reni, aku terlanjur mencintaimu. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena tabir berlainan zaman
Maafkan aku, Reni. Ya Reni, benar Herlan. Aku pun tidak menyangka semua akan terjadi seperti ini. Aku pun terlanjur tercuri hatiku untuk mencintaimu. Namun apa daya kita harus berpisah selamanya. Sakit memang. Beberapa saat kemudian, beberapa kereta kuda berdatangan untuk membawa para tahanan ke barak untuk ditahan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Perpisahan yang menyakitkan dikala cinta mulai bersemi, kini harus berpisah selamanya. Herlan dan Herman meneteskan air mata sambil melambaikan tangan kepada Dyah Reni dan Reno yang juga deras meneteskan air mata sebagai tanda perpisahan untuk selamanya. Semua yang menyaksikan kejadian ini ikut sedih sampai meneteskan air mata. Air mata kesedihan harus berpisah selamanya dengan orang yang dicintai. Sebagai tetaman, sesama pendaki, mereka ikut juga bersedih, terutama Yus Eko segera menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Tidak ingin menyaksikan kesedihan yang dialami oleh Herman dan Herlan. Cepat atau lambat, kejadian seperti itu akan menimpa dirinya juga. Walaupun berkali-kali mengalami patah hati, namun Yus Eko tetap saja belum dapat menguasai dirinya. Maka Diana Sunaringsasi selalu mendekati agar Yus Eko kakaknya tidak melakukan hal di luar kontrolnya. Lain halnya dengan Dyah Pramodawardhani, sebagai seorang pewaris tahta kerajaan Mataram, tidak akan memperlihatkan sikap lemah melihat kejadian demikian. Walaupun sesungguhnya pasti nanti juga akan mengalami. Dyah Ayu Pramodawardhani memang dididik harus mampu menghadapi segala rintangan, tidak boleh lemah dalam menghadapi keadaan apapun yang nantinya bila menjadi Ratu Mataram bukan menjadi ratu yang lemah. Maka ia biasa saja, tidak nampak kesedihan di raut wajahnya, walaupun hatinya sakit merintih karena perpisahan. Cinta yang terpenggal dikala lagi bersemi, sakit memang. Bagian 11. Beramah tamah dengan raja. Segera setelah semua tahanan selesai diangkut oleh beberapa kereta kuda, dan sebagian tahanan prajurit berjalan kaki dengan tangan dirantai yang dilakukan oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Panglima Perang Mataram Brotoseno Jodipati. Kini tinggal Raja Samaratungga beserta putrinya Dyah Ayu Pramodawardhani, para pendaki Gunung Semeru yang kini berjumlah 7, termasuk kembar, para pengawal Raja Gunadarma, semua siap menuju istana kerajaan Mataram. Sebagian dari mereka naik kereta kuda, sebagian naik kuda di antara Boy Gatot, Hambali, dan Diana Sunaring. Sesampainya di istana yang sudah dipersiapkan jamuan makan, mereka saling mengobrol, bercerita pengalaman masing-masing. Setelah selesai makan siang, kini mereka beramah tamah. Raja Samaratungga, anakku Dyah Pramodawardhani, ayah masih belum mengerti bagaimana engkau dapat mengenal Diana yang kemudian menggantikanmu untuk menjadi korban Gunung Merapi. Ayah ingin sedikit penjelasanmu. Dyah Pramodawardhani, ayah, sebenarnya aku juga bingung untuk memilih karena arahnya ke pilihan nomor 2 yang tentu saja aku tidak suka. Namun tiba-tiba di malam hari, Diana menyusup ke keputren menuju kamarku yang tentu saja aku terkejut. Namun Diana dapat mengatasi keadaan. Diana menyuruhku untuk memilih pilihan ke-1 dan juga sanggup menggantikan untuk tumbal. Tujuannya untuk membongkar kejahatan di balik pilihan itu, ayah. Ya, pada akhirnya semua sudah diketahui siapa yang merekayasa. Ternyata Patih Lemusgoro yang ayah selalu percaya kepadanya. Mendengar keterangan putrinya, tentu saja Raja Samaratungga merasa senang. Kini semua sudah berlalu. Kini giliran Yus Eko yang rasanya mulai kesepian. Setelah sekian lamanya bersama dengan Dyah Pramodawardhani, Yus sedih melihat Herlan dan Herlan telah berpisah dengan wanita yang selama ini melayani dalam petualangan yang mereka sendiri tidak mengetahui karena diculik dalam keadaan tidak sadar.